penyuluh seleksi penyuluh agama Islam teladan 3 Provinsi Kalimantan Barat 2022. Kawan-kawan penyuluh seluruh Kalimantan Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari penyuluh Kota Pontianak, mewakili Kota Pontianak, Muhammad Iman Guri, SHI SHMPD. Adapun judul yang ingin saya sampaikan yaitu pembinaan keagamaan pada malam. Latar belakang ini sengaja saya ambil dikarenakan sebelum ada pembinaan yang dilakukan oleh saya di Kalimantan Barat itu banyak sekali orang-orang yang murtad. Terutama 2024 itu sampai satu kampung itu murtad di Kabupaten Landak. Saya menemukan itu setelah saya pulang dari Jawa Timur setelah menuntut ilmu, pulang kemudian saya pergi ke suatu daerah itu banyak sekali orang yang murtad. Nah, saya akhirnya mengambil mukadimah seperti ini. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang agama, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi jelas. Nah, apa itu pembinaan? Pembinaan adalah proses atau perbuatan, ya, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan. Jadi semua ini adalah istilah-istilah dalam pembinaan. Maka seorang mualaf itu karena mereka yang baru saja memeluk agama Islam, belum tahu penjelaskan, belum tahu tentang agama Islam lebih banyak, maka perlu adanya proses untuk mereka bisa mengetahui agama Islam. Yang kedua, pembuatan. Jadi mereka dibuat sehingga mereka mengetahui apa yang mereka lakukan saat ini setelah mereka memeluk agama Islam. Itulah. Kemudian mualaf, apa sih mualaf itu? Nah, sesuai dengan pengertian mualaf yaitu yang menjadinya Cina. Sementara menurut ilmu fikih atau ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 mengatakan bahwa al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya dijinakkan. Ini menurut istilah-istilah. Banyak sekali kita menemukan istilah-istilah dari Imam Jarkasi, ya, semua banyak memberi istilah ini tentang mu'allaf. Namun setelah saya meneliti dari S1, S2, saya meneliti tentang mu'allaf, apa yang saya dapatkan? Orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang akan terbujuk hatinya untuk masuk agama Islam, dan orang-orang yang senang mempelajari ajaran Islam, serta orang-orang yang berpengaruh atau pemimpin golongan yang masih lemah iman dan Islamnya karena masih baru masuk Islam. Itu menurut pendapat saya pribadi dan sudah saya jadikan sebuah buku. Saya bikinkan buku Pedoman Pembinaan Keagamaan pada Mualaf. Kemudian, nah, ini dakwah yang kita lakukan, ya, dakwah yang kita lakukan terhadap non-muslim. Jumlah penduduk Kota Pontianak itu 5 juta lebih. Kemudian Islamnya per 2021 dijelaskan oleh Pak Gubernur. Kita berterima kasih kepada Ustadz Iman Guri karena hampir setiap hari orang masuk agama Islam. Dan sekarang Islam dari tahun 2019 yang Islam hanya 56%, sekarang 2021 Islam menjadi 60,2%. Kita lihat agama-agama lain, nggak perlu saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini. Kenapa saya berani mengatakan demikian? 13.664 jiwa per 2021 saya Islamkan orang. Persiapan dakwah saya, ini persiapan yang saya lakukan yaitu mempelajari lokasi. Sebelum saya berdakwah di satu tempat yang tidak ada Islamnya, saya harus mengetahui dulu lokasi mereka. Saya harus pelajari dulu lokasi mereka. Apakah mereka itu lokasinya itu banjir? Apakah ada jalannya? Apakah pemasukan mereka dari apa?
entah itu dari perkebunan, entah itu dari ikan, entah itu dari laut, apa semuanya. Kita pelajari dulu. Kemudian mempelajari kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka seperti apa? Kita pelajari itu. Kita lihat dulu sebelum mereka jinak terhadap Islam, kita pelajari dulu kebiasaan mereka. Jangan sekali-sekali kita langsung mengatakan kalau mereka mabuk, kita katakan, oh itu haram, tidak boleh. Bakalan ditolak, tidak akan pernah berhasil dakwah Islam masuk di daerah itu, di desa itu. Kalau kita sudah mengatakan haram, haram dan haram. Kemudian pendekatan persuasif. Setelah kita melakukan kebiasaan, mengetahui kebiasaan mereka, kita dekati, kita omongin, kita bicarakan kepada mereka. Ini loh yang terbaik. Kamu harus seperti ini agar kamu menjadi orang. Kamu harus seperti ini harus agar menjadi lebih baik. Jadi kita beri dulu, kita support, kita beri pemahaman-pemahaman agama kepada mereka supaya mereka nanti akan menjadi memeluk agama Islam. Kemudian berpakaian biasa. Nah ini yang sering saya sampaikan. Kenapa jamaah tabligh susah masuk sana, FPI sudah masuk sana, gitu kan? Ya karena mereka dikit-dikit menggunakan jubah, dikit-dikit menggunakan imamah, dikit-dikit menggunakan baju koko, ya susah masuk sana. Jelas kena tolak. Makanya menggunakan baju biasa. Saya selalu seperti ini, Pak. Jadi kopiah Dayak, baju Dayak. Itu yang selalu saya pakai kemana-mana. Supaya apa? Biar mereka senang terhadap kita. Dan itu pernah kepala-kepala daerah, pemilihan daerah kalau mengatakan, Ustadz saya terinspirasi dengan Ustadz. Saya kampanye ini selalu pakai baju Dayak. Kenapa? Kita berdakwah, kita pengen jadi di kalangan orang Dayak gitu. Kemudian mengadakan kegiatan. Nah, kita harus mengadakan kegiatan sebelum mereka masuk Islam satu tempat itu, kita harus mengadakan kegiatan terlebih dahulu. Seperti sunatan massal, melakukan kebersihan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di agama mereka yang bermanfaat. Kita lakukan itu supaya apa? Mereka menjadi senang terhadap kita. Kemudian bahasa, Bapak Ibu. Bahasa itu sangat penting sekali. Jangan sekali-sekali kita berdakwah sudah tahu di situ daerah Madura, ya kita usahakan belajar sedikit aja bahasa Madura untuk bisa dikeluarkan. Ya, kemudian terus menerus. Nah, ini materi dakwah saya yaitu yang simpel saja, Pak. Kepada mualaf itu jangan yang berat-berat dah. Jangan terlalu berat, susah nanti mereka dan mereka akan kabur. Susah untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Sudah ngasih materi dah kayak orang kita di kota. Jangan gitu. Jangan memberi materi-materi yang berat kepada mualaf-mualaf. Berilah yang mudah-mudah seperti ini. Rukun iman, rukun Islam, akidah Allah. Cara cepat baca Al-Quran ini sangat penting sekali. Nanti ada grade saya. Nah, langkah dalam pembinaan mencegah kemurtatan. Di pengawal tadi saya sampaikan. Karena banyak sekali orang yang murtad. Tapi alhamdulillah semenjak ada pembinaan yang saya lakukan, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Ini penanaman ilmu agama jelas sudah saya jelaskan, silaturahim. Terus silaturahim juga saya jelaskan tadi. Kemudian ini grand metode dakwah pada mualaf satu mental dan budaya. Kita harus mempelajari mental dan budaya mereka, kemudian mempelajari lingkungan mereka, agama mereka, cara cepat baca Al-Quran. Ini yang program utama saya. Bagaimana mualaf-mualaf itu 2 hari bisa membaca Al-Quran. Ini program saya yang sangat saya lakukan hampir setiap bulannya. Ini ekonomi produktif kami. Ya, kita sudah lakukan. Mualaf-mualaf diberi ekonomi kreatif. Ini di Menjalin ini dari 2 hektar di belakang punya Ustadz tadi itu. Nih, di 2 hektar kita kasih benih padi, sekarang sudah menjadi 8 hektar, Pak. Ini ekonomi kreatif Kabupaten Sanggau. Ini di Lonjengan, ini di Menjalin. Jadi jamaah tadi itu ada di sini semua. Ya, selanjutnya ini cara cepat baca Al-Quran 19 jam bisa membaca Al-Quran, Pak. Ya, ini pembangunan masjid sudah kita lakukan semua. Ini pembangunan rumah tempat ibadah, beasiswa, kemudian pengislaman secara massal. Ini pengislaman secara massal ini. Ini buku-buku yang saya lakukan. Nah, keberhasilannya apa ini? 13.664 orang yang masuk Islam, Pak. Yang sudah saya Islam, luar negeri ini ada 9.
Ini di luar kalbar, ini kalbarnya. Kita lihat videonya. Nggak ada suara. Ada. Dengar. Siapa tuh, Ustaz? Nggak tahu ya? Waktu habis.